morning? I'm all good, thank you. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, I want to check your appearance first. Okay? Boys, silakan masukkan bajunya ke dalam karena kerapian itu sangat penting. Oke, kalian semuanya, Miss suka nih rapi-rapi. Oke, udah? Very good. Ketua kelas, silakan pimpin doa hari ini. Amin. Hari ini giliran siapa yang baca Quran? Oke, Nur Hakiki, please. Untuk yang lain silahkan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Nur Hakiki dan buka Qurannya. Oke? Shadaqallahul azim. Thank you Nur Hakiki. Oke, before we start our new material, sebelum kita masuk ke materi baru, I want to test your memory about our previous material. Miss mau mastiin dulu nih, masih ingat nggak tentang pelajaran minggu lalu atau udah lupa? Oke, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Raise your hand please. Oke, ya, tentang purpose and intention. Apa arti purpose and intention? Ada yang masih ingat? Tentang tujuan dan niat. Oke. We also learn about there are 3 ways to state our purpose and intention. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menyatakan tujuan dan niat. Ya, ada 3 conjunction. Apa aja itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul. In order to, what else? So that, very well Malaysia. Yang terakhir, what else? Okay, to, very good. Nah, okay, before we start our lesson, I will check your attendance first. If you are here, please say, I'm here miss, atau present miss. Okay? Alright. Atika Putri hadir. Iqbal Romansyah. Okay. Melisha Fitri. Okay. Natasha Sugara. Okay. Nur Hakiki Putri Lestari. Alright. Perawati. Okay. Radadin Rahmat. Okay. Sunya Pertiwi. Okay. Tommy Pratama. Okay. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss lihat di atas jendela sana masih ada bekas apa itu minuman? Iya, bekas minuman. Sonia, please throw it to the trash can, please. Okay, thank you. Iqbal, turn on the in focus, please. Okay, thank you. Nah, barusan Miss ngapain? Nyuruh Sonia dan Iqbal untuk bantu Miss. Oke. Nah, dari contoh yang udah Miss berikan tadi, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Okay, so today we will learn about imperative sentence. Ini kita akan belajar tentang imperative sentence. What is imperative sentence? Do you have any idea what is the imperative sentence?
No? Okay. So imperative sentence is a sentence that we use when we want to make a comment, give a request, or instruction, and prohibition to other people. Jadi imperative sentence ini adalah sebuah kalimat yang kita gunakan ketika kita ingin memberikan sebuah perintah, command, bukan command komentar ya, tapi command, perintah, and request, permintaan, and also prohibition, larangan, dan juga instruction atau instruksi. Oke, okay. So in imperative sentence, there are some rules that we need to pay attention. Ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. What are those? Apa aja itu? Oke, jadi aturan yang pertama, we use bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive adalah verb yang merupakan dasar atau juga verb yang tidak ditambahkan dengan s atau es. Contohnya kayak for example, like turn. Di sini kita tidak menambahkan kata s di sebelah turn karena dia merupakan bare infinitive. Lalu juga contohnya seperti kata avoid. Kita tidak menambahkan s karena dia termasuk bare infinitive. Jadi di imperative sentence kita menggunakan semua kata kerjanya tidak ditambahkan dengan s atau es. Oke, yang rules yang kedua, jadi di rules kedua yaitu don't use subject. Jadi di imperative sentence ini kita tidak menggunakan subject. Why, Miss? Kenapa tidak perlu ada subject? Karena tanpa perlunya subjek, orang-orang yang diberi perintah sudah tahu bahwa perintah itu untuknya. Contohnya sekarang, stand up. Nah, murid-murid Miss ngerti kan kalau yang Miss maksud itu adalah murid-murid Miss semua. Tidak mungkin bapak di luar sana atau penjaga kantin. Yang Miss suruh berdiri adalah Ananda yang berada di kelas ini. Oke, sampai sini paham? Oke, kita masuk ke rules ketiga. Terus yang ketiga yaitu we use exclamation mark in imperative sentence. Kita menggunakan tanda seru di imperative sentence. Karena di imperative sentence ini bersifat perintah, maka diperlukannya adanya tanda seru. Contohnya seperti tadi, stand up, atau contoh lainnya get out, atau contohnya sit down. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh terakhir, oke, untuk urusan terakhir yaitu kita menggunakan please. Anda tahu, kita menggunakan please supaya menunjukkan ini lebih sopan. Using please is be more polite. Oke, contohnya kita ingin meminta bantuan kepada orang lebih tua atau stranger misalnya. Nah, kita menggunakan please help me with my homework atau
turn off the TV please. Dengan menggunakan please itu maksudnya permintaan kita menjadi lebih sopan. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke function of imperative sentence. Jadi di imperative sentence ini ada 4 functions yang bisa kita gunakan. Apa aja itu? Oke, yang pertama, oke, di imperative sentence ini fungsi yang pertama yaitu to give command atau juga perintah. Nah, biasanya di command ini itu digunakan exclamation mark. Seperti yang rules yang sudah disebutkan tadi ya, kita menggunakan tanda seru. Contoh command ini yaitu yang pertama, nah contoh yang pertama kita menggunakan exclamation mark ketika kita menyuruh seorang berhenti. Stop it, hentikan itu. Nah, itu bersifat perintah. Contoh yang kedua, back off, artinya mundur. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Lalu kita lanjut ke function kedua. Nah, di imperative sentence untuk function kedua kita menggunakan function kedua yaitu to give prohibition atau juga melarang seseorang, sebuah larangan. Fungsinya yaitu untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, larangan ya. Nah, di prohibition ini kita boleh menggunakan exclamation mark atau boleh juga menggunakan full stop atau titik. Contohnya, don't be lazy dan juga don't stop. Nah, jadi di prohibition ini we use the word do and not to show that it is a prohibition, menunjukkan itu bahwa larangan yang artinya jangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke function ketiga. Nah, di function ketiga ini kita ada fungsinya yaitu to give request atau untuk memberikan sebuah permintaan. Contohnya kayak yang udah Miss praktekkan tadi kepada Sonia dan Iqbal untuk menghidupkan infrakus dan untuk membuang sampah atau tempat sampah. Biasanya di
request ini, we often use the word please to show it to be more polite. Okay, for example, contohnya, please turn off the lamp please, tolong mati lampu dong. Atau contoh keduanya, send me the Google Classroom link please, tolong kirimkan aku link Google Classroom kelas kita dong. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita masuk ke function keempat, itu juga function yang terakhir. Function yang terakhir yaitu to give instruction, atau juga artinya untuk memberikan instruksi. Nah, biasanya instruksi ini terdapat di belakang produk-produk. Contohnya seperti medicine, instruction how to use this medicine, or instruction how to drink this medicine. Atau juga misalnya instruction ada di sampo, misalnya kan, ada kan? Cara-cara menggunakan sampo yang baik dan benar, untuk seperti itu. Nah, contoh kalimatnya, contohnya seperti ini. Shake well before use. Kocok dulu sebelum diminum. Itu biasa kita temukan di mana? Oke, very good, Vera. Ketika kita ingin minum obat, biasanya sirup ya. Kocok dulu sebelum diminum. Oke, untuk contoh kedua biasanya ada di mana? Ada yang tahu? Oke, thank you Rajadin. Biasanya ada di Google Map, ya betul. Ketika kita mau cari alamat, misalnya kan di instruction atau directions-nya ada kalimat lurus dan juga belok kiri, atau misalnya lurus belok kanan, dan instruksi-instruksi menuju arah lainnya. Oke, sampai sini apakah semuanya paham? Do you understand? Do you have any questions? No? Yakin? Karena habis ini kita ada latihan, jadi pastiin dulu apakah semuanya udah paham atau belum. Silahkan tanyakan dulu. Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya. Our exercise today, untuk latihan kita hari ini, Miss punya beberapa lembar latihan yang akan nanti Miss bagikan. Jadi tugas Ananda yang pertama yaitu di bagian A, silahkan pilih satu jawaban yang benar dan di bawahnya ditulis itu function apa, misalnya command, prohibition, request, atau instruction. Oke, nah untuk yang part B itu ada kotak-kotak yang berisi beberapa
perintah, verb gitu ya, atau beberapa. Jadi kotak-kotak itu silakan Anda pilih salah satu yang benar lalu masukkan ke kalimat. Oke, dimengerti? Any question so far? Oke, sekarang Miss akan bagikan kertasnya. Oke, untuk pengerjaan latihan ini Miss kasih waktu 15 menit. Bisa? Oke, selamat bekerja. Oke, students, have you done your task? Sudah selesai tugasnya? Latihannya? Oke, jika sudah silakan dikumpulkan ke meja, Miss. Oke. Nah, jadi apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? What did we learn today? About imperative sentence. Oke, jadi ada berapa rules dari imperative sentence? Ada yang tahu? Silakan, Sunia. Ya, don't use subject, betul. Okay, what else? Use bare infinitive, and then use exclamation mark. Very good. Dan terakhir, use please. Okay. Nah, jadi untuk functions dari imperative sentence itu ada berapa? Ada 4. What are those? Common. Yeah, repeat after me. Common. Common. Okay. Common, perintah. Prohibition, larangan. Okay. Request, permintaan, dan instruction. Okay. Untuk pelajaran kita minggu depan yaitu tentang label text. Jadi itu tentang teks yang berada di belakang obat atau makanan atau minuman, itu berkaitan dengan materi kita yang instruction atau instruksi. Silahkan dibaca materi untuk minggu depan, dibaca-baca lagi juga materi hari ini yang sudah kita pelajari supaya bisa lebih paham, lebih siap menghadapi pelajaran untuk minggu depan. Oke? Oh ya, untuk tugas Ananda hari ini silahkan bikin di buku PR masing-masing 5 contoh dari command, prohibition, request, and instruction. Ya, dikumpul minggu depan. Oke? Ditunggu ya. Alright. Sekian pelajaran hari ini. Miss mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.